Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصرف صدرنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Bapak sekalian, monggo kita ikat saran-saran dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi jam 3:30 sebelum subuh berangkat ke Masjid Darussalam Purwotoro, Jalan Nikel, naik sepeda, goes misalnya. Terus selesai sana sampai Suruh, lanjut ke Kanigoro, goesnya sampai ke Blitar, Masjid Ar-Rahman ya, yang kayak Madinah itu, Masjid Ar-Rahman. Terus pulang sampai rumah jam 4 sore tadi. Kemudian buka WA, padahal tipus WA apa ini? Sudah dari lagi ternyata, ya Allah. Ya itulah ceritanya. Alhamdulillah ya. Jadi Ustaz Wahid katanya lagi repot persiapan peletakan batu pertama pondoknya yang di Mawang. Kita doakan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak sekalian, ya kalau ditodong ya saya lanjutkan saja kajian kita pekan lalu. Itu kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi artinya dari Cordoba. Cordoba itu Cordoba dari Spanyol ya. Dia ulama kurang lebih abad 14 ya. Miladiyah, itu sudah hampir 7 abad yang lalu kitab ini ditulis ya. Di zaman mulai kemundurannya Khilafah Andalusia di Spanyol ya, setelah hampir 8 abad lamanya memerintah Spanyol. Nah kemudian menjelang keruntuhannya ya, beliau kemudian pindah ke Mesir lewat laut ya, lewat laut Mediterania, mendarat di Alexandria, pesisir utaranya Mesir. Akhirnya beliau wafat di Mesir ya. Nah sebenarnya beliau itu karya yang monumental ya tafsir Al-Qurtubi itu yang paling monumental. Beliau juga menulis kitab-kitab kecil seperti ini. Ini bicara mengenai kampung akhiratnya. At-Tadhkirah bi ahwadil mauta wa umuril akhir. Peringatan tentang hal ehwal kematian dan urusan-urusan akhirat. Jadi kita ini diajak untuk ingat mati kan, ibu sekalian ya. Ingat mati membuat kita ingat hidup supaya hidup kita bermanfaat, bermakna ketika kita mati.
Bismillah. Ma yubajirul mauta wal akhirata wa yuzahidu fid dunya. Apa-apa yang mengingatkan pada kematian dan akhirat, dan supaya kita berlaku zuhud terhadap dunia. Bismillah. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW itu ziarah ke kuburnya uminya. Siapa namanya? Uminya Nabi sama Siti Aminah. Itu kalau di Jawa namanya Siti Aminah, anak Siti ini namanya. Kalau di sana juga ada Sitinya ya, dia langsung Aminah saja. Kalau nyari kuburnya Siti Aminah tidak ketemu nanti. Ya, itu kuburannya nenek saya nanti di Banyuwangi, namanya Siti Aminah. Fabaka, kemudian beliau menangis. Wabaka man haulahu, akhirnya membuat menangis orang-orang di sekeliling Nabi. Sahabat Nabi ikut nangis tadinya. Setelah itu beliau bersabda begini, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhani. Aku sudah minta izin kepada Tuhanku untuk agar aku diberikan kesempatan untuk memintakan ampun untuk ibuku. Falam yu'dhani, maka aku tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'dzantu fi an azura qabraha, tetapi aku minta izin, kalau begitu berikan aku izin untuk menziarahi kuburnya. Fa'udhinani, maka kemudian aku pun diberikan izin untuk ziarah ke ummiku, yaitu Ibunda Aminah. Nah, setelah itu baru kemudian beliau bersabda, fazuru kubur, karena itu ziarah kuburlah kalian semuanya. Fa innaha tudzakirul maut, karena ziarah kubur itu membuat kita ingat mati. Makanya ya ini kalau niat saya begitu, karena kalau ibu saya itu 2016 wafat, dimakamkan di Kediri. Bapak ya baru 2 minggu yang lalu dimakamkan di Blitar. Jadi kalau saya niatkan ya sebulan sekali saya akan ziarah di Kediri maupun di Blitar. Kalau hari Sabtu agak berat saya, kalau langsung mungkin Selasa baru bisa ya. Selasa, karena Selasa subuh saya tidak ngisi, jadi saya mungkin jam 2 malam berangkat, maksudnya naik sepeda dari rumah lewat Batu, Pujon, nanti terus apa itu Pari, nah, baru kemudian Bogor yang sebelum SLG, nah itu makam ibu saya, baru kemudian lanjut ke Blitar, gitu. Ziarah sekaligus ya, satu kali jalan itu muter gitu, kurang lebih 250 kilo ya dari rumah balik ke rumah lagi lagi 250 kilo. Kalau sepeda berangkat jam 2 dini hari ya sampai rumah maghrib. Nah diniati begitu. Nah saya harapkan jenengan juga begitu. Jenengan yang orang tua sudah wafat itu supaya membiasakan untuk ziarah. Kalau dia tanya, dulu kan apa tidak cukup didoakan ketika habis sholat atau pas
duduk tahiyat akhir, itu udah bagus itu, udah bagus. Tetapi sebagaimana doa itu sunnah, maka ziarah kubur juga sunnah. Suami istri juga demikian, ya. Khususnya orang tua gitu ya, itu yang istimewa, diupayakan, harus diusahakan betul ya, rutin, rutin apa sunnah sekali. Padahal kalau dekat sama-sama malang gitu ya, khawatirnya jenazah itu disebut bagi anak durhaka nanti kalau mama enggak ziarah kubur. Nah itu dibiasakan. Ini perintah Nabi, fazurul kubur, maka ziarah kubur lakukan. Nah makanya bagi jemaah yang haji, yang umroh kan mesti salah satunya gampang untuk sendiri, nggak usah diantar sama mutawifnya, langsung tinggal sebelahnya Masjid Nabawi kan untuk makam Al-Baqi Ghurqad. Nabi itu biasa tiap hari Sabtu. Beliau itu ziarah kubur itu biasanya hari Sabtu. Di makam Baqi dari setiap hari Sabtu. Setiap menjelang subuh. Bukan setiap Sabtu itu kalau berubah saya ya. Yaitu setiap beliau di rumah Ibunda Aisyah, maka beliau menyempatkan sebelum subuh itu ziarah kubur ke makam Baqi. Jam berapa? Sebelum subuh. Di sini ada apa ya sebelum subuh? Ziarah kubur. Waktu mana ini? Yang pernah? Kakek yang terjadi horor itu kecil. Karena Nabi itu malah sebelum subuh. Cuma kalau jenengan sekarang nggak bagi, mau jam berapapun ya nggak akan pernah merasa takut, ramai terus. Nah, yang marahin negerinya sudah gelap, ya, banyak pohon-pohon besar yang nggak terawat, kemudian lumutan kafe, ya, kemudian jauh dari pemukiman. Nah itu kepikirannya macam-macam. Nah gitu. Qala ulama rahmatullah alaihim, laisa al-qulubi anfa' min ziyaratul kubur. Para ulama kita rahmatullah, wah ada kerupuk kan? Ada kerupuk kan ya? Kerupuk etekong. Ini kerupuk etekong. Menunya apa dengan? Menunya apa? Rawon. Kerupuknya. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi para ulama itu memberi nasihat pada kita begini, laisa lil qulubi anfa' min ziyaratil kubur. Tidak ada bagi hati manusia itu lebih besar manfaatnya daripada ziarah kubur. Ya, ziarah kubur itu betul-betul bisa melembutkan hati. Khosatan ingkaran qasiyah. Lebih khusus lagi kalau hati kita sedang membatu, mengeras, ya, yang kayak tidak tidak mempan dengan dinasehati, ya, dengan apa. Yang paling bagus itu adalah ziarah kubur dan mikir sendiri. Fala sabiya ayu alijuha biarba'ati umur. Karena dia bisa menjadi ilaj atau terapi, ya. Yang pertama al-iqla'. Yang pertama namanya iqla', ya, amma alaih. Jadi dengan memutus, ya, sementara, ada jangan mikir dunia dulu, ya, mikir akhirat dulu, ingat mati dulu. Caranya gimana? Bihuduri majalisil ilmi bil wa'dhi wa tadakkuri wa takhwifi wa tarhib.
Caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ya, yang berisi mauidhah, ya nasihat, memberikan peringatan, menghadirkan rasa takut, ya, kemudian memberikan harapan, wa akhbarus sholihin, dan juga bagaimana beritanya, kisah-kisahnya orang-orang soleh terdahulu. Fa inna dzalika mimma yulayyinu al-quluba, karena bisa melembutkan hati. Juga balik kayak ini gimana ya, mati di dan cepat, ya, ini cepat bisa melembutkan hati. Ini pilihan pertama. Yang pertama itu kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan, ya contohnya ya kayak kajian sekarang ini. Ini kan mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Ya, ini perlu, ya. Tadi yang mati itu sekarang yang mati dua-duanya. Berbeda ruku itu kok malah mati dua-duanya. Nah, yang kedua yaitu zikrul maut, dengan cara ingat mati. Wajib suruh min zikriha bil ladzat. Maka kemudian dengan cara memperbanyak mengingat yang namanya hadir ladzat, yaitu zikir hati, mengingat penghancur kelezatan dunia, pemutus kelezatan dunia. katanya ya. Jadi pemutus kelezatan dunia yang namanya kematian, kita ini perlu, ya, perlu untuk menyempatkan, ya, menyempatkan bagaimana supaya kita ini jangan sama sekali kita ini kayak tidak pernah, ya, menyempatkan yang namanya dzikrul maut ini. Baik. Nah, kenapa ingat mati itu? Jadi langkah pertama tadi dengan menghadiri majelis ilmu kalau bisa, ya, enggak semua orang bisa. Yang kedua ingat mati, ya, sebagai penghancur kelezatan dunia ini, juga mufarriqul jamaat yang buat kita ini terpisah dari komunitas-komunitas yang kita punya, mu'timul banin wal banat, dan juga menjadikan anak-anak laki perempuan jadi yatim, ya. Itulah kalau membayangkan kita mati kan jadi begitu. Yang ketiga, musyahadatul muhtadirin, ya, dengan cara apa? Melembutkan hati itu dengan cara menghadiri, menyaksikan orang yang sudah sakaratul maut. Jadi kalau misalnya jenengan tahu ada orang yang sakit parah itu sudah istilahnya sudah mendekati vonis begitu, sudah divonis, dokter sudah angkat tangan misalnya seperti itu, maka itu justru bagus kalau kita menyaksikan itu dalam arti kita bukan dipakai untuk gosip, bukan dipakai untuk membuka aibnya, jangan begitu. Maksudnya untuk apa? Untuk kesempatan kita untuk melembutkan hati kita. Karena apa? Fa inna fi nadhari ila mayyiti, karena di dalam kita memperhatikan melihat orang yang sudah meninggal itu yang sakaratul maut, wa musyahadati sakarati, dan juga bisa menyaksikan saat-saat sakaratul maut itu, wa nizai, dan juga saat nazaknya,
wa ta'amal suratahu ba'da mamatihi, termasuk kemudian perubahan wajahnya antara ketika masih hidup dengan ketika kemudian akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaktum al-nufusi ladatiha, itu yang akan membuat kita ini berpikir bagaimana ketika kemudian akhirnya akan bisa membuat kita ini mempunyai jarak yang aman dengan kelezatan dunia. Ya karena itu setelah lihat itu, saya yang betul-betul menyaksikan itu sekali, yang betul-betul prosesnya itu betul-betul tidak putus sama sekali. Jadi sejak masih aneh-aneh gitu ya, sore atau pagi itu tiba-tiba nenek saya bilang gitu, aku pengen mulai. Kasih gerah, aku pengen mulai. Nah, dia kan di rumah sakit, kemudian ditanyakan tidurnya, tiba-tiba dia turun, kemudian langsung ngambil posisi tidur itu di bawahnya di mana? Itu katanya maksudnya pulang itu katanya itu. Ya, saya langsung, ya Allah, kayaknya sudah mendekati, ya sudah dikasih kode sama malaikat gitu. Akhirnya ya malam itu, dini hari itulah kejadiannya. Nah, karena beliau itu sesak nafas ya. Kemudian beliau pas nafasnya tersengal-sengal di saat nazarnya itu dikasih oksigen, tetap saja tersengal-sengal. Nah disitulah yang tadi yang dimaksud ini, yang dimaksud menyaksikan, yaitu saat sakaratul maut maupun nazaknya itu, dan membayangkan perubahan wajahnya itu betul-betul saya bisa melihatnya. Makanya baru itu langsung semelengkeran, ya Allah, begitu cepat perubahannya ya, dari meskipun sakit, meskipun sesak napas maksudnya, tapi perubahan dari ketika masih hidup sampai wafat itu betul-betul pemandangan yang sangat luar biasa ya. Maka saat itulah mayaqta an-nufusil ladatiha, saat itu yang namanya bayang kelezatan dunia itu sudah kayak tidak ada apa-apanya. Kalau yang dipikir nanti kalau saya seperti itu bagaimana, apakah siap, gitu maksudnya. Yudratu an-qulubi musarratiha, termasuk ya apa-apa yang menyenangkan, membuat hati kita senang dengan gemerlap dunia itu, ya saat itu langsung turun drastis. Wa yamna'u al-jifana minan naum, akan bisa membuat kita ini tidak bisa tidur. Kelopak mata kita terus tidak mau tidur meskipun kondisi yang mengantuk karena sering ingat seperti itu. Wala badala minar raha wa yamna'u al-badal minar raha, dan juga bisa membuat tubuh kita ini terhalang untuk istirahat. Ya karena bagaimana membayangkan iman-iman ya. Kalau waktu yang kita punya ini terbuang percuma atau sia-sia. Karena ini pemandangan seperti itu, pemandangan bagaimana saat orang itu sakaratul maut, terputuslah amalnya, tidak bisa beramal lagi gitu ya.
sementara kita menyaksikan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kita sia-siakan. Ya pasukan amal bahkan akan bisa membuat termotivasi, tergerak untuk beramal lebih bagus lagi. Yazidu fil ijtihadi wa ta'am, dan bahkan mungkin bisa menambah ya, mempertambah semangat ya, bertambah sungguh-sungguh dalam beribadah ya, bahkan mau bercapek-capek dalam beribadah gitu. Nah itu kalau kita bisa begitu, itu namanya hati kita ini ada iman dalam diri kita. Ketika kita menyaksikan seperti itu, kita terpanggil ya. Masya Allah ya, itu karunia Allah. Tapi kalau kita ternyata malah ketawa-ketawa ya, melihat orang yang sekolah malah ketawa-ketawa, malah ngobrol yang gak ada hubungannya ya, dan gak ada beban sama sekali, ini tanda-tanda kerasnya hati kita itu. Makanya ujiannya dokter, ujiannya perawat, itu ya itu. Karena setiap hari itu menyaksikan orang yang meninggal itu bisa jadi kalau dia itu nggak merawat imannya itu ya kayak biasa gitu, kayak nggak ada apa namanya pengaruhnya yang positif, ya biasa ya, mati aja. Bisa begitu. Kalau kita nggak pandai mengelola hati kita supaya tetap bisa menjadikan sebagai media untuk ingat pada kematian. Saya yang pernah saya ceritakan, saya pernah di saat 27 itu kan hampir tiap malam lah itu hampir selalu ada yang meninggal, karena memang untuk yang sudah kritis-kritis itu kan ya, saya dokter sudah angkat tangan. Nah, itu yang kemanfaatannya, manfaatnya seperti itu. Ini kita perlu di rumah itu kita butuhkan ya. Nah, selanjutnya kita tambah satu lagi, yaitu baru minum ma yuqalu inda dukhulul maqabir wa jawazul buka indaha. Sekarang langsung praktek, yaitu apa yang kita mesti ucapkan kalau kita masuk ke kuburan. Di dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Buraidah bin Al-Husayn yang mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, nahitukum an ziyaratil kubur. Ya, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Nah, maka sekarang ziarah kuburlah kalian. Fa inna bi ziyadatiha tadhkirah. Karena di dalam fi ziyaratiha, di dalam menziarahi itu terdapat tadhkirah atau peringatan. Ya memang akhirnya ya harus dibangun suasananya ketika mau masuk kuburan itu, supaya kemanfaatannya yaitu peringatan tadhkirah itu supaya hadir, itu yang harus kita ciptakan. Misalnya ya jangan banyak bicara, mulai mendekat ke kuburan itu jangan banyak bicara, dengan banyak istighfar ya, banyak zikir ya, dan ingat mati. Punya dibangun suasana begitu. Jangan dari rumah sampai masuk kuburan, sampai di depannya pusaran ngomong terus urusan jemuran, urusan harga telur, urusan ya, itu bagaimana itu bisa membangun hati kita kalau kayak gitu? Ya bisa. Waktu kalau An-Nasa'i an Buraidah aido Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sabda Nabi ini dalam Sunan An-Nasa'i, man arada ayazura qabran falyazurhu. Nah, siapa yang menghendaki untuk menziarahi kubur maka silakan.
tapi wala taqulu hujran, tapi janganlah kalian mengatakan sesuatu yang hujran, yaitu su'an, sesuatu yang buruk. Bahkan meskipun kita tahu ada keburukan pada yang kita ziarahi, maka jangan sampai kita membukanya, apalagi mengulang-ulang. Ya, justru kita akan dapat pahala tambahan kalau kita membicarakan kebaikan-kebaikannya. Apa ketika masih hidup apa saja, gitu. Itu justru malah bagus. Ya namanya manusia maksudnya nggak ada kebaikannya sama sekali. Ya mesti ada. Sebagaimana keburukan juga mesti ada. Nggak perlu kita membuka ya aibnya keburukan almarhum itu. Ya, karena sudah berlalu. Nah, apa yang kita baca, yang kita ucapkan ketika masuk ke kuburan di dalam Sahih Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan, "Qultu ya Rasulullah, kaifa aqul?" Ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan kalau saya masuk ke kuburan? Oh, maka Nabi menjawab, "Quli, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin." Ya, keselamatan atas ahli kubur dari kalangan orang yang beriman maupun dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati baik yang sejak awal sudah mendahului kita maupun yang belakangannya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sungguh kami ini insyaallah akan betul-betul akan menyusulnya. Lahiqun. Nah, itu dihayati ketika masuk baru dihayati doa itu. Dari sini saja kalau kita ini betul-betul ingin ziarah kubur dalam rangka untuk tadhkirah, untuk dzikrul maut, insyaallah sudah tumbuh ingat negeri akhirat, ya, kemudian akan membayangkan nanti juga saya akan menyusul seperti mereka. Sekarang saya di atas tanah, nanti juga akan di bawah tanah, gitu. Mesti akan muncul ya seperti itu. Ini riwayat Muslim. Hadis Buraida. Wa zada as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, kemudian ucapkanlah ditambahnya, aku minta kepada Allah ya, agar kiranya kami dan kalian di dalam keselamatan. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita semuanya al-afiyah, itu keselamatan. Nah, itu yang dibaca. Tapi ya nggak harus ini. Yang populer apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu yang populer ya. Boleh, nggak ada masalahnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa semuanya beliau sallallahu pernah marra bimra'atin tabki inda qabrin laha. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa beliau sallallahu pernah melewati depannya seorang perempuan yang menangis di sisi kubur. Maka Nabi kemudian menasihati apa? Ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Ya, menangis di sisi kubur boleh ya, jadi menangis itu boleh, yang penting jangan berlebihan ya. Wa buka indal Arab yang kunal bukaul ma'ruf ya, menangis itu dalam bagi bangsa Arab ya seperti kita, tidak ada bedanya, menangis sebagaimana umumnya. Wa takunu an-niyaha wa qad yakunu maha asya wa darbul hudud wa syukul juyub.
Ada juga menangis itu ada unsur niyahannya, ada meratap, ya. Kemudian teriak-teriak, ya, memukul-mukul wajahnya, pipinya, dia merobek-robek bajunya atau kantongnya. Kalau seperti itu ada muharramun bi ijma'il ulama. Kalau kayak gitu ya haram, tak boleh. Saya menangis dan arti berlinangan air mata, ya, sebagai ungkapan kesedihan, itu boleh. Wa alladhi warada fihi al-wa'id min qali anna bari'un mimman halaka wa salaka wa kharaqa. Karena Nabi juga pernah berpesan dalam Sahih Muslim, saya berlepas diri dari orang yang mencukur rambutnya, ya, orang yang berguling-guling, orang yang membakar-bakar peninggalan dari almarhum misalnya, sebagai ungkapan sedihnya dengan cara gunduli misalnya, gundul sedih bahwa ya kenapa gundul, aku sedih ditinggal mati. Itu ana bariun. Nabi berlepas diri dari yang demikian. Tidak usah begitu, cukup menangis boleh, ya. Salah kok gulung-gulung, enggak usah. Saya seperti itu. Orang kok membakar apa peninggalannya, dibakar apa dibakar. Nah, itu anak dari urniman. Jadi aku berlepas diri dari yang demikian. Ama buka bil gurniyaha faqad warada bi ibaha indal qabr. Tapi kalau nangis itu tidak ada unsur meratap, ya, maka itu boleh di sisi kubur itu misalnya, ya, karena memang ada contohnya. Sebagaimana yang masyhur, ya, ketika putra Nabi namanya Ibrahim itu wafat, ya, baka Nabi Yusuf, Nabi menangis ketika anaknya yang bernama Ibrahim itu meninggal, laki-lakinya. Sebagaimana Umar juga berpesan, da'hunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naq'un aw laqlaqah. Biarkan aja itu dia menangis, ya, atas kematiannya Abu Sulaiman. Yang penting tidak teriak-teriak, ya, atau nakon itu disebutkan wadul turab ala roksi, sampai meletakkan tanah di wajahnya atau di kepalanya gitu. Apa itu tatabuk, jadi apa, ya, teriak-teriak yang tidak terkendali, ya, itu asalkan nggak begitu. Menangis biasa silakan, nggak apa-apa. Namanya orang yang mesti ada sedihnya, gitu, nggak ada masalah, ya. Baik. Nah, demikian tuh sekalian, dua subbab yang bisa kita bahas pada hari ini. Ini bagian dari majelis ini juga bagian dari majelis untuk dzikrul maut, ya, untuk ingat mati. Kalau kita bersama dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jamaah di Al-Falah juga ada yang berusaha dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu semuanya, ya, tidak bisa kita hindari, ya. Aina matakunu yudrikumul maut, ya, dimanapun kita berada, maut pasti akan menemukan kita. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kita berada di menara yang paling tinggi sekalipun, kalau dokternya mati, ya. Karena itu mari kita selalu, ya, hadirkan, setidaknya kita jangan sampai lupa atau lengah atas kematian yang siap-siap untuk menjemput kita. Nah, yang paling pokoknya adalah nanti bagaimana kira nasib kita kalau dipanggil oleh Allah hari ini, kira-kira kita bisa apa, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat yang bisa. Ini
kira-kira perkara kita cukup apa enggak menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan itu yang pokok di sini. Nah, supaya kita seperti yang disebutkan di sini ya, membuat kita ini kemudian bersemangat ya untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini sebenarnya kejar-kejaran waktu. Aslinya kita tuh kejar-kejaran waktu antara amal ya, antara kita memperbaiki diri beribadah, berbuat sesuatu, berjuang, dengan mati itu kan kejar-kejaran kita. Gak tahu nanti nyampainya di mana, pas bagaimana gitu. Belum lagi kalau kita ingat itu, kira-kira nanti kita meninggal pas kondisi bagaimana. Kita kondisinya pas sholat, masya Allah, ya sudah hari Jumat, pas sholat, pas wudhu, pas baca Quran, pas puasa, pas doa, masya Allah, husnul khotimah. Semoga kita semuanya termasuk yang diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan kalau ada yang mau tanya, mau menambahkan, boleh silakan. Iya, monggo. Pada waktu apa? Sikap kita itu menghadapkan. Nah, ketika Hati kita itu kadang-kadang ya fokus di kuburan. ya maksudnya waktu ziarah kubur maksudnya. Ya. Oh. Jika kadang-kadang orang itu doanya itu mengarah ke kuburan itu bukan akan wajah kita bukan kiblat. Nah itu gimana? Itu kan dikhawatirkan kita menyembah kepada makhluk. Semakom-makomnya seperti itu ya, kadang ya fokusnya itu setelah saya doa-doa itu arahnya ke akan saya minta-minta. Baik. Kalau kita memang tadi belum kita bahas ya. Kalau ziarah kubur, ngapain kita di kuburan itu? Ya fokus utamanya yang mendoakan kepada si mayit, mendoakan supaya istrinya diampuni segala dosanya. Itu yang paling pokok ya. Ya karena berdoa, ada berdoa itu ya dipenuhi, ya, diusahakan dalam kondisi punya wudhu, menghadap ke kiblat dengan penuh kekhusyuan, doanya kan begitu. Nah, kalau pas berdoa menghadapnya bukan ke kiblat ya berarti menyelisih adab dalam berdoa. Saya tunduk dalam arti kayak menunjukkan kepada almarhum, jadi hindari yang seperti itu. Ya kalau urusannya itu nanti bagaimana diidentikan dengan menyembah makhluk, nah itu yang tahu yang bersangkutan. Tidak bisa kita simpulkan kalau menuduh itu berarti dia sedang menyembah makhluk, tidak bisa. Ya, itu harus ditanya. Kalau pengen tahu maksudnya apa kok tidak berdoanya kok seperti itu, maksudnya apa? Kalau dia tidak, ya saya ingin supaya lebih menghayati, lebih khusyuk ya, di dalam berdoa supaya betul-betul tepat dengan ini doa ini ditujukan kepada siapa. Kemudian sambil memandangi pusaranya misalnya, ya kalau dia hanya sebatas memandang untuk menguatkan kekhusyuannya dalam mendoakan dia, ya kan masalah. Tapi kalau ternyata bukan berdoa, ya harus ditanyakan. Kalau nggak doa terus ngapain? Kalau meminta-minta, ya mintanya kepada Allah. Iya karena berdoa, iya kan nasta'in. Kalau
berbicara maksudnya dengan almarhum, nah itu memang khilaf di sana. Ya, karena dari doa itu sendiri sudah menunjukkan kita sedang berbicara. Assalamualaikum ya ahla diyar. Itu kan ucapan salam. Berarti kita seperti sedang berbicara, maksudnya sedang berkomunikasi. Nah, itu ada dua pendapat. Nah, ada yang itu dianggap sebagai ritual ibadah, lakukan saja. Ada yang meyakini maksudnya ya memang kita bisa berinteraksi walaupun kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menjawab juga. Ya, sebagian Rasul juga memberikan contoh ketika perang apa itu, yang punya tokoh-tokoh pembuang Quraisy yang dimasukkan dalam satu lubang. Rasulullah kemudian tanya, sebutkan satu-satu nama yang orang-orang kafir Quraisy yang mati itu dalam perang. Bagaimana setelah kau mati bertemu sama siapa? Cocokkah dengan apa yang kami yakini selama di dunia? Nah, itu juga tetap dua pendapat juga. Pendapat pertama berarti kita semua bisa berbicara. Dan satunya lagi, itu adalah mukjizatnya untuk Nabi, khusus Nabi yang bisa. Kalau yang lain tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti nggak boleh. Nah, memang di dalam bab akidah, dalam bab apa namanya alam kubur ini memang menarik ya, dari kalangan para ulama itu banyak apa namanya perbedaan pendapatnya. Ya, kalau yang aman ya tadi itu datang ke kubur itu mendoakan, bukan minta tapi kita memberi. Mendoakan, khususnya mendoakan ampunan. Itu yang paling pokok adalah mendoakan supaya yang kita zikir itu diampuni oleh Allah SWT. Itu yang paling penting. Yang lainnya adalah timbul ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Betul ya? Termasuk mungkin baca-baca reaksi, karena ada juga kan langsung datang reaksi, baca hadil, baca yang tujuan mereka pahalanya diberikan kepada Allah. Kan mungkin seperti itu Pak. Ya, sama. Tentang sampai tidaknya bacaan Quran kita itu juga timbul khilaf dengan para ulama. Kalau jumhur menyatakan nyampe. Dewa kita yang Muhammadiyah kan tidak meyakini itu nyampe. Jadi kalau 4 mazhab itu ya semuanya nyampe. Maka termasuk ulama-ulama yang kita kenal keras ya dalam bab akidah juga bilang nyampe. Misalnya Ibnu Taimiyah akan menyatakan pahala bacaan itu nyampe. Ini juga demikian. Jadi ini termasuk bagian dari khilafiyah dalam bab akidah itu terjadi. Ya, makanya ya kalau kita batasi 3 ya boleh. Idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas. Anak Adam meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali 3. Itu terputus amalnya dia. Artinya dia nggak bisa beramal lagi. Tapi yang 3 itu dihitung seperti dia beramal. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun sholihin yad'u. Nah, yang 3 ini. Ya di Sunan Abu Daud bukan 3 tapi 7. Ada bikin sumur untuk publik ya, mengaliri air ke sawahnya orang yang dulu
ambil silakan. Itu sampai mati dia tetap pahalanya tetap mengalir. Mewakafkan mushaf Quran selama dibaca terus mengalir pahalanya. Kalau di sunnah Abu Daud itu bukan 3 dari 7, selain 3 ini tambah 4 kali. Tapi saya ingin tegaskan di sini itu bab khilafiyah, ya, jangan dipaksa. Yang meyakini silakan, yang nggak yakin juga silakan. Jadi jangan dipaksa. Pasti nyampe, pasti nggak nyampe, nggak usah begitu. Dan dua-duanya itu punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan dibilang nggak pakai dalil ya, jangan. Yang menolak, yang tidak meyakini nyampe, punya dalil yang dipakai sebagai pegangan. Yang menyatakan nyampe juga ada dalil yang dipakai sebagai pegangan. Udah gitu aja, itu pilihan aja. Silakan memilih yang mana. Kita jaga apa namanya, persatuan kaum muslimin, ya. Jadi yang mau ziarah kubur selain doa kirim pahala, yang hanya doa aja ya salah. Betul ya? Ibu cekap saya selang global cekap ya ternyata ya, hanya sistemnya juga sudah mati baru sudah waktunya ya. Mari kita ambil manfaatnya dari ilmu yang kita belajar pada malam hari ini, ya, semoga bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita sia-siakan, ya, ihdanim khamsan qabla khamsin, menjaga yang 5 sebelum datangnya yang 5. Apa itu? Yaitu syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tuamu. Udah tua berarti ya sudah lewat, tapi jangan berlagak tua. Umur 50 bilangnya tua. Itu Mahathir jadi presiden umurnya berapa ini? Trump yang lagi stres karena Los Angeles kebakaran itu. Ya, itu sudah tua semua itu. Sudah di atas 80. Itu kalau masih 50 itu ya masih masuk kategori sabab. Abu Ayyub al-Ansari itu ikut perang menyerang Bizantium, Konstantinopel itu sudah di atas 80 tahun berangkat perang. Kemudian sihatan qabla maradik, sehatmu sebelum sakit. Mumpung sehat dijaga, pakai untuk ibadah, hal yang positif. Wa faragaka qabla sublik, ya, masa lapangmu sebelum sibuk, sempit, gak ada waktu. Wa ghinaka qabla fakri, masa kayamu sebelum miskin. Allah kasih rezeki yang mudah, pakai untuk ibadah. Akhir wahayataka qabla hidupmu sebelum mati. Itu yang dipesankan Rasulullah, ya, itu menjaga rumah itu kita jaga betul, masa muda, kesempatan, kekayaan, kesehatan, kehidupan. 5 itu kalau selalu diingat, ya, karena kita nggak tahu sampai kapan Allah kasih 5 itu. Berapa lama kita dikasih kehidupan, dikasih kesempatan, dikasih masa muda, dikasih kesehatan, ya, itu kita nggak tahu sampai kapan. Kita berusahakan badiru bil a'mal, segeralah untuk beramal. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan bagi para jamaah Talibot untuk pekan depan untuk sementara pengajiannya diliburkan karena ada safar, karena ada acara keluarga. Dan nanti kita lanjutkan di awal bulan tanggal 2. Tetap seperti biasa. Seminggu aja, 1 pekan saja, 1 pertemuan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya aman badani. Cari kosletnya itu tiga Oh, terus nih. karena kenal cari ya ini cari